dari kelompok 2 akan memaparkan sedikit materi tentang konflik. Di sini ada Milenia Jessica Sari, saya sendiri Wiwin Widianti, saya Siti Nuryanti Wahida, Saya Muhammad Rizal. saya Lucy Kurniasari, saya Dena Rismanda, dan saya Disri dan Salsabila. Selamat menyaksikan. Pengertian konflik secara etimologi, konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu kon yang artinya bersama dan figere yang artinya benturan atau bertabrakan. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadinya pertentangan atau pertikaian, baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Konflik menurut para ahli, menurut Sujono Sukanto, bahwa konflik sebagai proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam berinteraksi. Perbedaan tersebut diantaranya seperti menyangkut ciri fisik, adat istiadat, keyakinan, gagasan, dan lain sebagainya. Konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik, sebab konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Ada 4 faktor penyebab terjadinya konflik menurut Sujono Sukanto. Yang pertama, adanya perbedaan antara individu dan individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang keempat, perubahan sosial. Terjadinya konflik disebabkan karena adanya pertentangan atau perbedaan pendapat atau pemikiran antara individu, kelompok, maupun dari luar lingkungan, sehingga adanya bentrokan yang menimbulkan terjadinya konflik. Munculnya suatu konflik tentu akan menyebabkan keuntungan bagi suatu pihak dan kerugiannya di lain pihak, begitu juga sebaliknya, yang mana hal itu merupakan ekses dari timbulnya konflik tersebut. Dampak dari positif yang dirasakan oleh dengan adanya konflik sebagai pembelajaran dalam menyusun sebuah kebijakan untuk mencegah dan menyelesaikannya. Dengan demikian, konflik dapat meminimalisir kerugian yang akan ditimbulkan. Hal ini disebabkan karena setiap konflik membutuhkan biaya perhatian yang besar guna menemukan resolusi yang tepat, baik berupa tenaga, pikiran, dan malah terkadang lahirnya suatu konflik dapat membuat terhambatnya pekerjaan yang lainnya, sehingga merupakan pekerjaan yang lainnya lagi. Selain dampak positif, konflik juga menyebabkan kerugian, atau dengan kata lain sebagai dampak negatifnya dari konflik. Pada dasarnya, banyak akibat-akibat yang bisa ditimbulkan oleh konflik, baik akibat bersifat positif maupun negatif. Jika melihat sisi positifnya, maka konflik bisa meningkatkan rasa solidaritas yang kuat pasca terjadinya konflik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis konflik menurut Sujono Sukanto. Yang pertama yaitu konflik pribadi. Konflik pribadi ini konflik yang terjadi di antara satu pribadi dengan pribadi lain. Biasanya, contohnya terjadi ketika kita sedang berkomunikasi, dua orang sedang berkomunikasi, lalu di antara komunikasi itu adanya perbedaan pendapat, dan disitulah timbullah sebuah konflik. Juga bisa terjadi antara individu dengan suatu kelompok masyarakat, di mana ketika kelompok masyarakat atau pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan dan di antara satu individu memiliki atau tidak menerima peraturan yang sudah ditentukan itu, maka disitulah juga terjadi sebuah konflik. Yang kedua yaitu konflik politik. Konflik politik ini biasanya terjadi karena adanya kepentingan dan tujuan politik yang berbeda. Juga biasanya karena adanya perbedaan pandangan politik
Contohnya yaitu ketika akan terjadinya sebuah pemilu atau pilkada, biasanya antara pendukung yang satu dengan pendukung yang lainnya saling terjadi konflik. Yang ketiga yaitu konflik rasial. Konflik rasial ini terjadi di antara perbedaan ras, perbedaan kepentingan, dan perbedaan kebudayaan yang saling berbenturan. Contohnya yaitu adanya diskriminasi ras atau orang-orang kulit putih kepada orang-orang kulit hitam yang terjadi di Amerika. Selanjutnya, jenis-jenis konflik yang keempat yaitu ada konflik antar kelas sosial. Konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Misalnya seperti konflik antara karyawan dalam perusahaannya untuk kenaikan upah karyawannya. Cuma ada konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan kepentingan masing-masing negaranya. Konflik semacam ini sudah terlihat jelas seperti yang ada di Korea Selatan dan Korea Utara, ISIS, dan negara-negara yang diterornya. Saya akan menjelaskan cara mengatasi konflik atau solusi mengatasi konflik. Yang pertama itu ada fokus pada penyelesaian konflik tersebut. Jadi kita harus fokus pada penyelesaian konflik tersebut agar konflik itu cepat selesai. Dan yang kedua, kita menyelesaikan konflik dengan cara menggunakan kepala dingin. Di antaranya kita tidak boleh melakukan emosi pada lawan bicara kita atau seseorang yang sedang konflik dengan kita. Yang ketiga itu melakukan diskusi. Kita mengajak diskusi dengan orang yang mempunyai konflik atau permasalahan dengan kita agar konflik itu cepat selesai. Dan yang keempat, memperjelas konflik itu. Jadi kita memperjelas itu, kita tertuju pada permasalahan itu, jangan ngelantur kemana-mana. Memperjelas pada konflik itu aja, biar konflik itu cepat selesai. Ya, yang kelima, kita harus menjadi pendengar yang baik. Contoh pendengar yang baik itu kita memberi kesempatan untuk berbicara kepada seseorang yang sedang mempunyai konflik dengan kita, agar dia juga tidak merasakan tertekan atau terpojokan. Ya, mungkin sekian dari penjelasan cara mengatasi konflik. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman saya tentang konflik. Kita tahu bahwa konflik adalah gejala sosial yang selalu hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, konflik ini bersifat inherent, artinya konflik akan selalu ada dalam ruang dan waktu di mana saja dan kapan saja. Nah, dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena pertentangan atau arena konflik dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Maka dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai atau hendak dicapai atau belum tercapai dalam suatu kelompok yang bisa menyebabkan keadaan atau kondisi tidak nyaman baik dalam diri individu maupun dalam kelompok. Banyak sekali konflik yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa konflik di dalam diri kita sendiri, dalam keluarga, dalam urusan adat istiadat, dalam urusan agama, bahkan negara sekalipun sering terjadi yang namanya konflik. Namun di balik semua itu kita harus bisa menyikapinya dan harus terfokus bagaimana caranya agar tidak ada pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Kita juga harus bisa meneliti konflik seperti apa sih yang kita alami
Kalau ketika kita udah paham konflik apa yang sedang terjadi di dalam diri kita maupun dalam kelompok, maka kita harus bisa mengupayakan apa sih solusi yang pas untuk menyelesaikan konflik ini, baik itu dengan adanya orang ketiga, maksudnya dengan bantuan orang lain, maupun dengan cara kita dengan orang yang berselisih dengan kita. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.